Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa dimanapun anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini Allah ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk sampai di tempat yang mulia ini untuk mengadakan majelis taklim. Tentunya kita berharap kita bisa memetik hikmah pelajaran dari majelis ini yang nantinya bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Salawat teriring dengan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya bisa menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia lahir dan batin. Semua apa yang dibawa oleh beliau diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kajian kita malam ini, insyaallah yang akan kita bahas adalah bab tentang dukun, tukang ramal dan yang sejenisnya. Tentang dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, apakah akan aku beritahukan kepada kalian kepada siapa syaitan itu turun? Akankah aku beritahukan kepada kalian kepada siapa syaitan itu turun? Kemudian Allah Ta'ala sebutkan ada tanazzalu ala kulli affakin athim, mereka turun kepada setiap pendusta, kepada tiap-tiap pendusta. Yulquna as-sam'a, afan, kulli affakin athim, pendusta dan banyak dosa. Jadi syaitan itu turun kepada orang-orang yang suka berdusta dan memiliki banyak dosa. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Mereka menyiapkan ataupun menghadapkan pendengaran mereka kepada syaitan tersebut. Jadi yang dikatakan sebagai pendusta dan banyak dosa itu menyiapkan pendengaran mereka untuk mendengarkan sesuatu dari syaitan. Wa aktsaruhum kadhibun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah kita akan masuki pembahasan kita terkait dengan hakikat siapa sebenarnya dukun, atau dalam bahasa Arab disebutkan dengan kahin. Dan juga hakikat dari arraf, atau dalam bahasa kita disebutkan dengan tukang ramal.
Yang pertama, kahin atau dukun. Kahin atau dukun adalah orang yang mengambil informasi dari syaitan. Yang syaitan ini mencuri berita dari langit. Orang yang mengambil berita, mengambil informasi dari syaitan. Yang syaitan ini mencuri berita, mengambil berita dari langit. Atau bisa kita katakan yang dinamakan dengan kahin atau dukun adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau dia mengatakan bahwasanya bisa membaca sesuatu yang ada di dalam diri manusia, sesuatu yang disimpan di dalam hati manusia. Sebagian mereka dukun mengatakan bisa membacanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ulama bahwasannya di masa sebelum bi'tsah, di masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, di saat itu yang namanya dukun itu sangat banyak sekali. Praktek perdukunan sebelum masa kenabian itu sangat merajalela. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai utusan, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sejak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka berkurang drastis. Berkurang drastis. Kenapa? Karena langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang berapi yang disiapkan untuk apa? Untuk menghanguskan mereka, untuk membatalkan perbuatan-perbuatan mereka, sehingga syaitan tidak bisa mencuri berita ke langit. Sejak apa? Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak diangkatnya beliau menjadi seorang nabi. Ini terkait dengan kahin, terkait dengan dukun. Kita lanjutkan yang kedua, arraf atau tukang ramal. Arraf atau tukang ramal itu apa yang dimaksudkan? Yaitu seorang yang mengaku mengetahui sesuatu hal dengan menggunakan isyarat-isyarat tertentu. Arraf ini adalah seorang yang mengaku mengerti tentang satu perkara, mengerti tentang satu hal dengan menggunakan isyarat-isyarat tertentu. Untuk apa? Arraf ini biasanya prakteknya adalah untuk apa? Menyebutkan barang hilang atau barang yang dicuri orang. Dia menggunakan isyarat-isyarat tertentu kemudian menyebutkan, oh barangnya ini dibawa ke arah timur. Yang bawa rambutnya berwarna hitam. Masa mbah-mbah harap nyolong kan nggak mungkin ya. Apa ada mbah-mbah kemudian melakukan tindakan pencurian seperti itu, kan jarang lah. Dia ngomongnya ya rambutnya hitam. Karena memang ya benar gitu. Secara logis juga kan seperti itu, masih muda kan. Dan lain sebagainya. Kita juga seperti itu dulu. Jadi ya dimaklumi saja gitu. Anak-anak di mana-mana ya seperti itu. Yang namanya arraf ini sering disebutkan sebagai ahli nujum. Ahli nujum. Ahli nujum sebagaimana sudah kita bahas dulu, mereka itu apa? Mempelajari pergerakan bintang untuk menyimpulkan satu kejadian yang terjadi di muka bumi. Yang semacam ini tidak diperbolehkan karena ada
ilmu tentang perbintangan itu yang diperbolehkan, yaitu untuk mengetahui apa? Musim. Untuk mengetahui musim, untuk mengetahui arah, maka yang semacam itu diperbolehkan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga arraf ini adalah sering disebutkan sebagai orang-orang yang meramalkan nasib dengan membaca telapak apa? Garis tangan. Ya memang setiap orang garis tangannya itu berbeda. Tetapi apakah itu dijadikan sebagai apa? Sebagai indikasi bahwasanya fulan ini akan seperti ini, akan menjadi pedagang sukses, akan menjadi koruptor, akan menjadi apa lagi gitu kan? Ya nggak bisa. Masuk penjara, Pak. Ini terkait dengan kahin dan juga arraf. Kita lanjutkan yang setelahnya. Dari manakah sumber berita dukun dan tukang ramal? Tadi sudah kita singgung bahwasanya mereka itu punya sesuatu yang benar dengan cara apa? Mencuri berita dari langit. Mereka mencuri berita dari langit. Kita akan sebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita simak hadisnya, lumayan panjang. Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu perintah di langit, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu perintah di langit, maka ketika itu lihat bagaimana reaksi para malaikat. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqauli. Para malaikat itu mengepakkan sayapnya. Mereka mengepakkan sayapnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat begitu takut ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Yang suara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut bagaikan suara rantai yang ditarik di atas batu, gemerincing seperti itu, sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada diri para malaikat. Fa idza fuzi'a an qulubihim, maka ketika telah hilang rasa takut dari diri-diri mereka, ketika malaikat sudah enggak takut lagi, qalu madza qala rabbukum. Mereka para malaikat berkata, apa yang telah difirmankan oleh Allah Rabb kalian? Bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Maka malaikat Jibril menjawab, yang dikatakan, yang difirmankan adalah kebenaran, dan Dia Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Dan pencuri berita ini mendengar sebagian firman Allah Subhanahu wa taala. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pencuri berita dari langit itu seperti ini, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kemudian Sufyan ibn Uyainah menjelaskan dengan apa? Dengan jari-jari beliau. Kemudian menyebutkan bahwasannya para malaikat itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Syaitan. Pencuri berita tersebut adalah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Kemudian yang paling atas ini ketika mendengar, maka menyampaikan kepada yang di bawahnya, menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya, terus sampai kepada lisannya seorang sahir, sampai kepada lisannya seorang kahin atau dukun. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi mereka
Sumber beritanya dengan cara semacam itu. Dukun, tukang ramal, sumber beritanya seperti itu. Mencuri berita dari apa? Dari langit. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Farubbama adraka syihabu qabla ayyulqiyaha." Terkadang mereka syaitan ini, pencuri berita dari langit ini, terkena sambaran bintang berapi. Tersambar oleh bintang berapi sebelum sempat menyampaikan kepada yang di bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu, dan terkadang dia sudah menyampaikan berita baru terkena apa? Terkena sambaran bintang berapi ini. Kemudian Nabi mengatakan, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Kemudian dukun atau tukang ramal ini membuat 100 kedustaan. Membuat apa? 100 kedustaan. Fa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Kemudian dia mengatakan, dukun ataupun tukang ramal ini mengatakan, bukanlah sebulan itu sudah mengatakan seperti ini pada saat ini, mengatakan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Fa yusaddaqu bitilkal kalimatil lati sami'a minas sama'. Kemudian ucapannya itu dibenarkan oleh orang karena apa? Karena adanya kebenaran berita yang dia telah ambil dari apa? Para pencuri berita dari langit tersebut. Sebenarnya ucapannya itu kebanyakannya dusta. Kebenarannya cuma satu. Kebenarannya cuma satu. Kedustaannya sampai berapa? Sampai 100. Namun karena hati manusia telah berpaling dari kebenaran, sehingga seolah-olah 101 pembicaraan daripada dukun, dari tukang ramal itu nampak benar semuanya di hadapan sebagian orang. Karena begitu kaget ketika datang ke tukang ramal atau ke dukun tersebut, kemudian langsung bisa nebak. Bisa nebak apa? Rumahmu madep ke sini, warnanya ini. Motormu butut kan, gitu. Ketahuan. Karena apa? Ya memang beritanya sudah komplit seperti itu. Sehingga kaget, hebat banget ini. Baru salaman sekali aja sudah ketebak semuanya. Karena nggak baca doa. Kalau baca doa dari rumah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, insyaallah akan kebal untuk apa? Ditebak berita tentang kita. Dan silahkan saja kalau seandainya ada orang yang mungkin istilahnya apa? Dia bisa mengatakan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masya Allah, saya pernah membuktikan secara langsung seperti itu. Ketika itu saya pas dari zikir sore saya membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, dan zikir sore yang lainnya. Ketika itu saudara-saudara saya sudah ditebak semuanya. Karena saya nggak ada niatan sama sekali ke situ. Karena apa? Ada terapi mandi uap, kemudian ada urutnya di situ. Ternyata urutnya aneh gitu. Saya memosisikan udah saudara-saudara saya semuanya, sepupu-sepupu saya, pada pijat, pada ditebak semuanya, gini semuanya kena. Saya sudah bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mulai seperti itu. Setelah terakhir saya julurkan tangan saya dipijat, kaki saya dipijat, nggak bisa membaca sedikit pun, sampai dia mengatakan, bertanya ke saya, "Mas, ini kerjaannya apa?" "Saya guru di pesantren." "Oh iya." Masya Allah. Saya guru di pesantren ngajar agama gitu. Dia bilang, "Oh ya, ini yang menjadikan Mas ini nggak bisa dibaca." Masya Allah, memang nggak bisa mereka seperti itu. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, senantiasalah kita berusaha untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, menjaga zikir pagi sore, menjaga zikir keseharian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya maksimal kita untuk melindungi diri kita dari berbagai macam kejelekan.
Di antaranya adalah kejelekan orang-orang yang tadi kita sebutkan kerjaannya sebagai seorang dukun atau tukang ramal dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah kita mengetahui dari mana sumber perkataan yang ada benarnya gitu ya. Ternyata mereka mencuri berita dari langit. Apa hukum seorang dukun atau seorang yang mengaku mengetahui perkara gaib? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah ditanya, apa hukum orang yang mengaku mengetahui perkara gaib? Maka beliau menjawab, hukum orang yang mengatakan dirinya mengetahui perkara gaib adalah kafir. Orang yang ngeklaim bahwasanya dirinya bisa mengetahui sesuatu apa? Mengetahui sesuatu yang dibalik tabir istilahnya seperti itu, maka dia telah kafir karena dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat yang ke-65. Surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Qul, Allah taala berfirman, katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah meniadakan dari semua orang kepemilikan ilmu tentang perkara gaib. Kemudian ada orang ngaku tahu yang bakal jadi lurahnya ini, yang bakal jadi presidennya ini, dan lain sebagainya. Maka dia telah mengaku bahwasanya dirinya mengetahui perkara gaib, dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah menjadi kufur dikarenakan apa? Pengakuannya tersebut. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa sisi kemungkaran yang dilakukan oleh para dukun, yang dilakukan oleh para tukang ramal. Ada tiga macam, ada tiga sisi kemungkaran. Yang pertama, mereka mengaku mengetahui perkara gaib. Kerusakan, kemungkaran yang ada pada dukun dan tukang ramal, yang pertama, mereka mengaku mengetahui perkara gaib, dan ini adalah syirik kepada Allah dalam masalah rububiyah. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah dalam masalah apa? Rububiyah. Dalilnya jelas tadi surat An-Naml ayat ke-65. Ini kerusakan yang pertama. Ketika mereka mengaku mengetahui perkara gaib, mereka telah mensejajarkan diri mereka dengan Allah dalam masalah rububiyah. Yang kedua, mereka telah berkolaborasi atau bermitra atau partneran seperti itu dengan jin. Dukun, tukang ramal, mereka itu bermitra, berkolaborasi dengan jin untuk apa? Untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketahuilah jamaah bahwasannya yang namanya pelayanan daripada jin ini tidak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Maaf bro, nggak ada yang gratis gitu ya. Zaman kayak gini kok gratis? Minta dicurikan berita, diambilkan sesuatu, pelayanan yang lainnya, kok gratis? Nggak ada istilah gratis. Mereka itu mau memberikan bantuan kepada dukun, kepada tukang ramal, mereka mengajukan syarat. Jika seandainya mereka mau mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada mereka, maka mereka, bangsa jin tersebut, bakal memberikan sesuatu yang istimewa untuk mereka. Ini yang sangat perlu kita waspadai.
Ketika mereka, umpamanya seorang yang kelihatan hebat banget ya bisa berjalan di atas air, itu enggak gratis jalan di atas air. Terbang itu enggak gratis seperti itu. Harus melakukan sesuatu yang apa? Yang menjadikan mereka ridha. Dan apa yang menjadikan mereka ridha adalah pertama yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mempersembahkan salah satu bentuk ibadah yang harusnya dipersembahkan, ditujukan hanya kepada Allah, kemudian ditujukan kepada bangsa jin, baik itu bentuknya penyembelihan, baik itu bentuknya mungkin ucapan seperti memohon pertolongan atau bantuan kepada bangsa jin, bertawud kepadanya, maka mereka akan memberikan yang besar. Semakin besar kekufuran yang dilakukan, maka akan semakin besar bantuan yang diberikan oleh bangsa jin kepada dukun tersebut atau kepada peramal tersebut. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, artinya mereka telah melakukan syirik di dalam masalah uluhiyah. Kerusakan yang pertama, syirik dalam masalah apa? Rububiyah. Kerusakan yang kedua, ketika mereka berharap bantuan, mereka mempersembahkan sesuatu yang harusnya lillah, kemudian dipersembahkan untuk mereka, mereka terjerumus ke dalam syirik dalam masalah uluhiyah. Kita lanjutkan yang ketiga, kerusakan atau kemungkaran yang dilakukan oleh para dukun dan tukang ramal. Mereka telah melakukan kebohongan yang sangat banyak. Mereka telah melakukan kebohongan yang sangat banyak. Kebenarannya satu, subhanallah. Kebohongannya luar biasa. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Kemudian membuat kedustaan sebanyak 100 kedustaan. Ini untuk menggambarkan betapa banyaknya kedustaan yang dibuat-buat oleh dukun dan tukang ramal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kedustaan-kedustaan ini, dengan kedustaan-kedustaan ini mereka mengambil harta kaum muslimin dengan cara batil, minta bayaran, minta tebusan dan lain sebagainya semacam itu. Demikian juga menimbulkan apa? Dengan kedustaan-kedustaan ini menimbulkan apa? Persengketaan yang tidak berkesudahan di tengah masyarakat. Karena di antara yang kita dapati dari sebagian orang yang mereka melakukan praktek semacam itu, senantiasa ketika ada yang sakit, nah kia kowe ana sing nyalai. Ketika dapat kabar semacam itu, coba yang timbul dalam diri orang yang sedang sakit, langsung dia kan berpikir kanan kiri depan belakang, siapa jane sing ngirim penyakit. Dan hampir semua orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang pintar ataupun terapis ataupun yang lainnya, ketika dia tidak berlandaskan dengan ilmu syar'i, maka mereka akan mengatakan semacam itu. Warungnya sepi, ana sing nyalai saingane. Seperti itu. Kemudian ada yang sakit seperti ini, tetangganya katanya ini enggak pernah senang dengan apa yang jenengan dapatkan. Sebagian orang bahkan sampai istilahnya dikibuli mentah-mentah ya, dengan berbagai macam cara dipegang seperti ini, kemudian apa bisa dikeluarkan apanya, jarum-jarumnya ataupun apa kiriman-kirimannya, dengan apa nanti ada cangkang telurnya apa dibuka, dalamnya berbagai macam bentuk kirimannya. Subhanallah, ini adalah merupakan kedustaan. Dan mereka itu bangsa jin, syaitan, mereka senantiasa berusaha untuk memecah belah kaum muslimin
bahkan terkadang antara anak dengan orang tuanya, antara seorang dengan kakak ataupun adiknya sendiri. Na'udzubillah dari kelakuan mereka. Maka perlunya kita untuk mengetahui dan mengenal, karena terkadang mereka, orang-orang tersebut yang melakukan praktek perdukunan, mereka dikenalnya sebagai ustadz. Yang melakukan praktek seperti itu dikenal sebagai seorang kiai, guru spiritual, dan lain sebagainya seperti itu. Dikenalnya dengan nama-nama yang Masya Allah luar biasa. Waspada, waspada, dan waspada. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah sisi-sisi kemungkaran yang dilakukan oleh para dukun. Ada 3 tadi ya, apa saja? Mengaku mengetahui perkara gaib, ini merupakan syirik dalam masalah rububiyah. Yang kedua, mereka bermitra, berta'awun dengan apa? Dengan jin. Yang pasti mereka tidak memberikan pelayanan gratis, tetapi mereka butuh sesuatu dari manusia. Terjerumus ke dalam syirik dalam masalah uluhiyah. Kemudian yang ketiga, mereka membuat kebohongan-kebohongan sehingga terjadi masyarakat yang tidak pernah tentram. Kemudian yang selanjutnya pembahasan kita adalah perkara gaib itu ada 2 macam. Perkara gaib ada 2 macam. Yang pertama yang disebutkan dengan gaib nisbi. Gaib nisbi. Apa yang dimaksudkan dengan gaib nisbi? Yaitu satu perkara tidak diketahui oleh sebagian orang, tapi diketahui oleh orang lain. Satu perkara yang tidak diketahui oleh sebagian orang, diketahui oleh sebagian yang lain. Umpamanya, ya kita sebutkan di sini, di masjid ini ada kamar, tempat-tempat istirahat, di atas itu ada kamar. Jamaah yang cuma biasa sholat ataupun majelis taklim di bawah tentunya nggak bakal tahu apa yang di dalam sana. Tetapi marbot masjid ini tahu nggak? Sebagian orang tidak tahu, tetapi sebagiannya tahu. Ini yang dinamakan dengan gaib nisbi. Bagi kita, sesuatu yang ada di dalam kamar sana kita nggak tahu apa isinya, apa dalamannya. Tetapi bagi orang yang punya aktivitas di masjid ini, pekerjaannya di masjid ini, ya akan tahu apa saja yang ada di dalam sana. Ada kipas anginnya, ada kasurnya, ada apa seperti itu. Ini dinamakan dengan gaib nisbi. Demikian juga sesuatu yang tersembunyi di belakang tembok. Temboknya tinggi, tebal. Di sana ada apa kita kan nggak tahu. Yang di sana akan tahu gitu. Yang kedua, gaib mutlak. Gaib mutlak. Yaitu perkara gaib yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Gaib mutlak yaitu perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Misalnya seperti apa? Seperti waktu ajal seseorang. Tidak ada seorang yang mengetahuinya. Tempat di mana dia akan meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak ada yang mengetahui di mana dia akan meninggal, akan mati. Enggak ada yang tahu di mana letak posisinya, di mana. Di masjidkah, di jalankah, di rumahkah, di rumah sakit, enggak ada yang tahu. Demikian juga contoh yang lain terkait dengan apa? Kapan terjadinya hari kiamat. Memang ada tanda-tandanya, tetapi apa? Secara pasti kapan terjadinya, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, enggak ada yang mengetahui. Ini perkara gaib ada 2. Sekarang pembahasan kita terakhir terkait dengan mendatangi dukun, mendatangi peramal dan yang semisalnya. Yang pertama, mendatangi dukun ataupun peramal dengan tujuan sekedar bertanya. Datang ke sana tujuannya sekedar bertanya, tidak ada pembenaran. Maka yang semacam ini hukumnya adalah haram. Karena Nabi SAW beliau menyebutkan man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Kata Nabi SAW, man ata arrafan, siapa yang datang kepada tukang ramal kemudian bertanya tentang sesuatu, ini enggak ada pembenaran, datang dan bertanya.
umpamanya iseng, jere sapa mbok ngerti gitu. Sendalnya hilang. Kalau sendal ya nggak sampai seperti itu ya. Motor gitu, motornya hilang ataupun apa gitu yang lumayan berharga, dia akan bertanya, mbok cere siapa ngerti ya? Lumayan kan? Dia pertama nggak membenarkan. Maka yang semacam ini tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, mendatangi dukun atau peramal untuk bertanya lalu mempercayai ucapannya. Maka yang semacam ini adalah merupakan kekufuran. Datang kepada dukun dan membenarkannya. Disebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkannya, maka telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah juga menyimpang dari pemahaman ayat yang tadi kita sebutkan, An-Naml 65, bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ketiga, mendatangi dukun atau peramal untuk mengujinya. Dia jujur ataukah dusta? Yang semacam ini hukumnya tidak mengapa dan tidak termasuk ke dalam hadis larangan tersebut. Datang kepadanya untuk menguji, tentunya tidak sembarang orang, tentunya tidak kepada ini diberikan kepada sembarang orang. Boleh datang ke sana menguji, padahal nggak pernah belajar gitu, nggak pernah belajar tentang Islam, kan repot. Ketika terjebak di sana dengan ucapan-ucapannya, maka akan sangat mengkhawatirkan. Kemudian yang keempat, mendatangi dukun atau peramal untuk membongkar kelemahannya, untuk membongkar kedustaannya, untuk menampakkan bahwasanya orang ini tukang bohong, tukang dusta. Maka terkadang hukumnya yang semacam ini adalah wajib bagi sebagian orang, Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya berpesan kepada seluruh jamaah, marilah kita bersama-sama untuk menghidupkan ritual sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir keseharian, zikir pagi sore, kemudian zikir ba'da shalah. Yang tujuannya semuanya adalah untuk pembentengan diri kita semuanya dari bahaya yang ditimbulkan oleh para dukun, para tukang sihir, dan juga yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, dan kekuatan kepada kita semuanya untuk meraih ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.